Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amrina Amran, SSIT Biomed. Saya dosen Prodi D3 Kebidanan Stikes Alifah Padang. Dan saya menjadi dosen di Stikes Alifah Padang ini sejak tahun 2006 dan sampai sekarang. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keterampilan klinik praktek kebidanan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 6 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 4 SKS klinik. Tim dosen dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 tim dosen. Capaian mata kuliah ini di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan diagnostik, mahasiswa mampu dalam pemberian obat-obatan dan cairan, mahasiswa mampu melakukan perawatan luka dalam praktek kebidanan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada kasus kebidanan, mahasiswa mampu melakukan pengenalan alat-alat dalam praktek kebidanan, mahasiswa mampu melakukan asuhan pre dan post operasi, mahasiswa melakukan pencegahan infeksi, dan mahasiswa mampu melakukan kebutuhan keamanan keselamatan dalam praktek kebidanan. Sebelum pembelajaran ini, saya akan menyiapkan beberapa untuk mendukung pembelajaran saya seperti RPS, modul, dan video. Dan metode dalam pembelajaran saya seperti discovery learning, demonstrasi, diskusi, kelompok. Dalam penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran ini, saya akan melakukan ujian tengah semester dengan 30%, ujian akhir semester 30%, dan ujian praktek 40%. Demikianlah penjelasan mata kuliah saya ini. Untuk selanjutnya silakan tonton video yang telah saya buat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, di mana pertemuan kita yang ke-11 ya, itu tentang konsep dasar pemeriksaan fisik pada ibu, bayi, dan balita. Baiklah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Kita semua ada berapa orang ini? Lihat dulu. Oke, kayaknya udah hampir semua ya, udah masuk semua. Ya, kita mulai. Baiklah. Sebelum kita melakukan materi yang kita berikan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelumnya Ibu mau bertanya, dikatakan ibu hamil itu apa? Ada yang tahu? Apa, Bu? Apa itu ibu hamil? Bagaimana fisiknya ibu hamil? Ada Lori? Punya buncit, Bu. Buncit. Nah, itu apa lagi? Bagaimana keadaan fisiknya lagi? Postur tubuhnya logosis, Bu. Ya, kemudian postur tubuhnya. Kemudian, apa lihatnya lagi? Gemuk ya? Gemuk. Gemuk ya, Bu. Itu ya. Nah, kita bayangkan keadaan fisik. Oke. Untuk lebih apanya lagi ya, untuk lebih kita mengetahui lagi bagaimana apa saja yang dilakukan kepada pemeriksaan pada fisik ibu hamil, pada bayi dan balita. Kita langsung ke materi ya. Ibu langsung share apanya ya, itu tentang konsep dasar pemeriksaan fisik ibu hamil, bayi, dan anak balita. Oke, jadi kita awali dengan prinsip dasar pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan salah satu cara untuk mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami pasien atau ibu hamil. Nah, jadi melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apa dan bagaimana keadaan keadaan ibu hamil itu, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada ibu hamil tersebut dan masalah yang dirasakan ibu baik terhadap janinnya atau terhadap ibu sendiri. Ya. Kemudian
Teknik dasar pemeriksaan fisik ini ada yang beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama tentang inspeksi, ya, auskultasi, palpasi dan perkusi, ya. Dalam pemeriksaan hamil ini ada dua, ada pemeriksaan umum dan ada pemeriksaan kebidanan. Pemeriksaan umum sepertinya tanda-tanda vital, ya. Nah, itu dalam pemeriksaan umum, ya, seperti anamnesa, apa yang dirasakan ibu, ya, itu yang perlu kita lakukan. Selanjutnya lakukan pemeriksaan kebidanan, yaitu terkait tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Ya, pemeriksaan kebidanan itu terdiri dari inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Nah, inspeksi itu kita hanya melihat bagaimana yang terjadi atau perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada ibu, baik secara keseluruhan dari wajah, ya, sampai ke kaki. Nah, itu kita lihat gitu. Oke, Anggun. Kalau dari wajah apa aja yang kita lihat, Gun? Yang perlu kita inspeksi pada ibu hamil. Gun tahu? Kita lihat pada bagian kelopak matanya apakah ada udem, Bu. Kita lihat konjungtivanya, Bu. Kita lihat apakah ada iterik, ada sklera. Itu, Bu. Oh, ya. Satu lagi yang penting lagi pada wajahnya itu apakah bengkak atau adanya udem. Itu kita lihat udem, lagi, Bu. Ya. Kemudian kita lakukan selanjutnya palpasi. Nah, kalau palpasi ini kita meraba, ya, apa-apa aja yang terdapat pada bagian-bagian yang terhadap pada ibu hamil. Apa saja yang kita palpasi pada ibu hamil? Oke, Jeng, apa Jeng? Kalau palpasi yang pertama kita bisa periksa kelenjar tiroid dan limfenya, Bu, apakah ada pembesaran atau pembengkakan. Kemudian kalau pada bagian perut kita bisa palpasi untuk Leopold 1 kita palpasi untuk menentukan tinggi fundus uterinya, Bu. Kemudian bagian apa yang berada di bagian fundus itu. Kemudian kalau Leopold 2 kita palpasi untuk menentukan bagian apa yang berada pada perut kanan dan kiri itu. Kemudian pada Leopold 3 kita palpasi untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian terbawah perut itu. Kemudian untuk palpasi bagian kaki kita bisa palpasi untuk melakukan pengecekan udem pada ekstremitas bawah. Oke, pinter ya, Ajeng ya. Berarti Ajeng udah mulai pahami tentang apa-apa yang dilakukan pada pemeriksaan fisik ini pada ibu hamil. Kemudian pada auskultasi apa? Yaitu kita melakukan mendengarkan, Bu. Apa saja yang perlu kita dengar? DJJ, Bu. Apa itu DJJ? Denyut jantung janin, Bu. Oke, denyut jantung janin. Itu yang penting kita perhatikan karena jantung-jantung janin ini juga melihat apakah keadaan janinnya baik atau tidak. Dengan itu kita bisa mengetahui apa saja yang terdapat pada keadaan bayi tersebut. Pertama palpasi, ya, palpasi itu yang dalam pemeriksaan fisik kebidanan itu terutama pada palpasi level 1 sampai level 4, melakukan tinggi fundus, ya, atau McDonald-nya perkiraan berat badan janinnya berapa, denyut jantung janinnya baik atau tidak. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Ya, itu kita lakukan pada pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ya. Ada yang paham kan? Kita sampai ke dalam pemeriksaan ibu hamil ini. Boleh kita lanjut lagi? Ada pertanyaan? Enggak, Apa? Bu. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Setelah Ibu rasa pemeriksaan fisik pada ibu hamil ini udah mulai paham, ya. Ibu senang rasanya saudara antusias dalam mata kuliah ibu ini. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan bayi dan anak balita. Ya, pemeriksaan anak bayi dan balita ini, ya, kita pertama melakukan hitung pernafasannya, ya. Kita lihat pernafasannya bayi ini, bagaimana pernafasan bayi tersebut. Kemudian kita ukur suhunya, ya.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstremitasnya, ya, kita lihat apakah bagaimana keadaan tangan dan kakinya, ya. Kemudian baru kita melakukan pemeriksaan kulit, ya. Kemudian kita kaji postur dan gerakan. Itu kita lihat pada keadaan refleksnya, ya. Itu kita bisa lihat dalam keadaan postur tubuh dan gerakannya bisa kita perhatikan dengan melalui refleks-refleks pada bayi. Kemudian inspeksi warna kulit, ya. Warna kulit bisa katanya merah, ya, pucat, ya, atau sianosis atau biru. Kemudian kita perhatikan lagi, kita hitung denyut jantung janin, ya. Selanjutnya pemeriksaan tonus otot dan tingkat kesadarannya. Sama juga lakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ya, secara keseluruhan, baik dari kepala sampai ke kaki, dan juga kita perlukan perhatiannya refleks itu pada bayi juga perlu kita lakukan, ya. Oke, dalam pemeriksaan fisik ini itu tetap kita perhatikan dari kepala sampai ke kaki. Tapi yang penting kita kita perhatikan juga tanda-tanda vital ini, ya. Tanda-tanda vital juga perlu kita perhatikan terhadap bayi tersebut. Ya, selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan selanjutnya itu tentang pemeriksaan tali pusatnya. Apakah tali pusatnya bersih, tidak adanya tanda-tanda gejala infeksi. Kemudian pemeriksaan muka dan kepala, ya, bagaimana keadaan mukanya, ya, apakah ada sianosis, apakah udem, ya. Kemudian kepalanya, apakah kepalanya mengalami hidrosepalus atau normal. Kita juga melakukan pemeriksaan antropometri di sana, ya, bagaimana lingkar kepalanya, lingkar dada, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Itu kita lakukan pada pemeriksaan muka dan kepala bayi. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan mata, ya, bagaimana matanya, apakah matanya kuning atau tidak, pucat atau tidak, atau adanya simetris enggak di bola matanya, kedua bola matanya, gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hidung, ya, kita lihat bagaimana keadaan hidungnya, apakah normal atau tidak, ya, apakah ada lubang hidungnya. Kemudian pemeriksaan telinga, kita perhatikan daun telinganya, ya, kemudian apakah ada simetris atau tidak, adanya lubang telinga, gitu kan, ada cairan yang keluar di telinga bayi. Kemudian pada pemeriksaan mulut itu juga kita perhatikan apakah ada labioskizis atau tidak. Ya. Oke. Dari pemeriksaan yang ada pada wajah, muka, saudara ada paham? Tahu, ya? Oke. Selanjutnya pada pemeriksaan abdomen, ya, abdomen yang kita lihat juga pertama kita lihat bagaimana keadaan perut bayinya, apakah gembung, apakah keras atau lembek, gitu, ya, kita perhatikan, dan lingkaran perut bayi. Kemudian pemeriksaan punggung, ya, apakah punggung bayi, ya, tulang punggungnya bagaimana, ya, apakah ada tanda-tanda tanda lahir, ya, itu perlu kita perhatikan pada punggung bayi. Ini perlu pengukuran antropometri tadi, ya, yang Bu ceritakan tadi. Itu penting, ya, melihat keadaan kepala bayi ini apa normal atau tidak untuk menentukan apakah keberadaan bayi ini normal atau tidak. Kalau tidak, apakah adanya hidrosepalus, ya. Kemudian lingkar dada, ya, lingkar perut, ya. Itu perlu kita lakukan pada pemeriksaan bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan genitalia laki-laki. Itu kita lihat penisnya dan kita perhatikan skrotumnya, ya. Itu perlu kita perhatikan pada bayi laki-laki. Kalau pada bayi genitalia perempuan, apakah labia mayora sudah menutupi labia minora, kemudian apakah ada cairan yang keluar, ya, atau aroma yang tidak normal itu. Kemudian kemudian pemeriksaan urin dan
tinjanya. Kita itu salah satunya kita melakukan pemeriksaan urin dan tinja ini salah satu apakah kalau urin apakah uretranya ada ya atau dan tinja apakah anusnya ada. Itu salah satunya. Kemudian ini itu pemeriksaan fisik pada bayi ini. Udah secara garis besar udah Ibu jelaskan ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik anak balita. Nah, pemeriksaan fisik anak balita ini kita juga lihat pada pemeriksaan keadaan umum ya. Keadaan umumnya seperti status kesadarannya ya. Kemudian status gizi ya, gizi balita ini perlu kita perhatikan ya. Nah, ini perlu untuk menentukan status gizi ini kita melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan ya. Nah, perlu kita lihat bagaimana keadaan bayi ini ya, balita ini ya. Kemudian lanjut pada pemeriksaan pada nadi ya. Ada pemeriksaan nadi. Nadi itu bisa kita periksa pada frontalis yaitu pada ubun-ubun, temporalis pada pelipis, karotis pada leher, radialis pada pergelangan tangan, brachialis pada siku, dorsalis pada kaki dan femoris pada selangkang. Nah, itu bisa kita lakukan pada anak balita. Karena pada balita itu agak susah melakukan pemeriksaannya ya karena dia masih kecil ya anak-anak. Jadi bisa dari sini bisa nadi ini bisa kita lihat. Kalau kita dewasa kan hanya pada pergelangan tangan aja ya kita bisa merasakan. Tapi pada anak-anak kadang susah gitu. Jadi bisa dengan di tempat ini bisa di ubun-ubun ya. Lebih kalau pada bayi badannya ubun-ubun gitu. Oke? Nah, tahu di mana tempat pemeriksaan nadinya? Udah paham kan? Oke. Kita lanjut pada tekanan darah ya juga perlu kita perhatikan pada balita ini. Kemudian pengukuran suhu ya itu kita melihat pengukuran suhunya. Kemudian menghitungkan pernafasan ya. Kemudian setelah itu kita lihat pemeriksaan secara keseluruhan ya dari head to toe-nya ya. Bagaimana keadaan rambutnya, dari keadaan rambut ini kita juga menentukan keadaan gizinya juga gitu ya, dari rambut bisa kita lihat ya apakah rambutnya bersih atau tidak, bersinar atau tidak ya, apakah warnanya hitam atau warnanya kuning ya, itu bisa menentukan status gizi balita ini. Kemudian juga kita lihat pada kulit, apa kulitnya bersih, atau ada kulitnya keriput, atau adanya gatal-gatal ada atau tidak ratanya kulitnya ya, ada kemerahan atau bagaimana. Kemudian kita lihat pada kuku, apa kukunya bersih ya, tidak adanya sianosis atau tidak gitu kan. Kemudian kita lihat pada getah bening, pada leher ya, leher itu kita juga lihat apakah ada kelenjar tiroid ya, apakah ada pembengkakan atau tidak ya, ada kelenjar limpanya bagaimana ya. Kemudian pada perut kita lihat pada perutnya bagaimana keadaan perutnya, apakah adanya pembengkakan, adanya besar tidak sesuai dengan keadaan nominal normal. Kemudian kita lihat apakah ada keadaannya lembek atau keras. Kemudian pada genitalia juga kita perhatikan pada wanita maupun pada pria. Selanjutnya juga pada dada ya, pada dada juga kita lihat bagaimana gerakan dadanya ya, apakah tekanan dadanya bagaimana ya, pemeriksaan apakah simetris kanan kiri ya. Kemudian kita lihat pada tulang belakang dan ekstremitasnya. Kita lihat bagaimana keadaan tulang pada anak tersebut ya. Itu kita lihat pada pemeriksaan pada secara head to toe kepada balita. Dan jika terjadi pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan penilaian ya, bagaimana pertumbuhan bayi dan balita. Dengan begitu kita bisa melakukan pemeriksaan tropomedik ya, dilakukan berat badannya, tinggi badannya, itu saudara bisa kita lihat.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologi, ya. Radiologi itu secara apakah terdapat kelainan kepada misalnya pada tengkorak bayi, ya, pada toraknya atau dadanya atau pada ekstremitasnya. Jika terdapatnya kelainan-kelainan atau tidak sesuainya dengan tumbuh kembang bayi tersebut. Kemudian kita jika ragu tidak kelainan juga kita lihat pemeriksaan labor, yaitu pemeriksaan darah pada bayi, ya, apakah bisa kita menentukan apakah bayinya, kalau kita menentukan bayinya kuning, kita bisa misalkan pemeriksaan juga HBsAg, ya, apakah bayinya kuning adanya hepatitis. Kemudian kita lihat apakah bayinya anemi atau tidak. Nah, itu tergantung keadaan dan kebutuhan bayi tersebut, bagaimana kita hasil yang telah kita lakukan pemeriksaan tersebut. Oke, dari uraian Ibu tadi, ada anak saudara yang merasa ragu, adanya merasa yang perlu dijelaskan lagi atau perlu dari yang ditanyakan lagi, silakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, bahwa dalam pemeriksaan fisik ibu hamil, bayi dan balita ini sangat penting sekali untuk mendeteksi apakah perkembangannya baik atau tidak. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika saya salah kata atau salah penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung ke pasiennya. Ibu, ini udah 15 menit ya Bu ya. Ada keluhan? Alhamdulillah nggak ada. Ada ya, bisa lihat di sini tidak ada kemerahan, tidak ada gatal-gatal ya Ibu ya. Nggak ada. Mungkin alhamdulillah Ibu bisa saya lakukan penyuntikan antibiotik ya Bu ya, secara intravena. Oke. Apa-apa Bu cemas dengan ini apa? Tidak, itu. Tidak. Dan ya, kita akan memberikan obat ini, kita masuk dulu ya. Nanti kita pulang dulu. Oke, kita akan masuk dulu ya Bu ya. Dan kata-kata ya Bu ya, ada kata-kata, ada nampak merah di sini ya. Kita lakukan pemberian obatnya ya Bu ya. Kemudian kita ambil simpan 5 cc. Kemudian kita ambil obat yang sudah kita larutkan tadi sebelum kita melakukan skin test tadi. Pas kita mengambil obat, kita lakukan disinfektan pada bagian baiklah, sudah 15 menit ya Bu ya. Setelah kita melakukan tes skin test nanti, kita lihat dulu, ternyata tidak ada kemerahan dan tidak ada bengkak, dan Ibu tidak ada merasa gatal ya Bu ya? Tidak. Nah, dengan tanda-tanda tadi kita bisa melakukan injeksi intravena kepada Ibu dengan jenis obat ampicillin ya. Sebelumnya kita melakukan apa ini, kita lakukan cuci tangan dulu. Setelah kita lakukan cuci tangan, kita pasang perlak, kemudian kita pasang spoon, kemudian kita lihat area yang akan kita lakukan penyuntikan atau injeksi. Coba Ibu kepalkan tangannya Ibu, yang Ibu jadi ya. Kita lihat dulu, kita lihat bagian vena yang terlihat jelas dan besar, dan bagian yang lurus ya. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan tourniquet ya. Kemudian kita jadi kuat ya. Kemudian kita disinfektan bagian yang vena ini yang kita cari, yaitu bagian yang besar dan kemudian lurus ya, yang tidak ada cabangnya. Kemudian baru kita berikan disinfektan. Kuatkan apanya Bu? Nah, ini kita lihat bagian yang jelas ya, ada warna kehijauan ya, biru kehijauan.
boleh kita lakukan intravena. Intravena ini bisa kita buat di tangan juga bisa, di kaki juga bisa, di kepala dan di bagian radialis, dan kemudian bisa juga di bagian leher. Kemudian kita pada umumnya untuk lebih praktisnya kita pada umumnya kita menggunakan di bagian pergelangan tangan atau bagian radialis. Oke. Menentukan tempat yang mau diinjeksikan, kemudian kita ambil obat sesuai dengan order dokter. Ya. Pada dokter di sini sebanyak 5 cc. Kemudian setelah kita ambil 5 cc, kita lihat kalau di spek ini tidak boleh ada udara, ya. Kita buang udaranya. Setelah itu, ya, kita lakukan penyuntikan intravenanya langsung. Ya, kita sudah dapat, kita pegang. Kemudian bagian yang lubangnya itu yang di atas, kemudian kita tusuk, kita komunikasikan pada Ibu, saya mau agak sakit sedikit ya Ibu ya. Kemudian jika sudah kita ke bagian venanya, kita masukkan sedikit aja di atas lubang yang seperti tadi. Kemudian kita tarik ke atas, aspirasi. Jika sudah masuk darah, berarti jarum ini berhasil kita masuk ke dalam vena pasien. Kemudian kita buka torniketnya, ya. Kemudian setelah kita buka torniket, kita injeksikan secara berlahan-lahan, ya. Setelah berlahan-lahan, setelah itu kita akan secara keseluruhan kita berikan obatnya, kemudian kita tutup lubang nal tadi atau jarum tadi, kemudian kemudian kita tekan, kemudian kita ambil untuk menutup lubang yang kita injeksikan tadi. Dulu. Oke, kita bersihkan, kita tekan perlak, ya. Gimana Ibu? Terlalu sakit? Ya, ini agak sedikit ya Bu ya. Jadi sudah berhasil obatnya. Obat ini akan diberikan, ini yang perdana ya Bu ya. Ini obat kita berikan 3 kali sehari, dari siang, malam dan pagi. Ini siang, nanti malam nanti tidak ada ya Bu, dan pagi juga. Itu kita banyak. Oke Bu, kalau ada apa, keluar nanti Ibu bisa memberikan. Setelah itu kita bereskan alat. Rambut tangan itu dan cuci tangan.